Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Karinsa Arinda Ramadila dengan NIM 302025, mahasiswa Politeknik Ubaya yang akan melakukan presentasi video usulan tugas akhir dengan judul Analisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap penjualan dan minat beli pada usaha mikro maupun tata di Desa Palama, dengan dosen pembimbing saya adalah Ibu Sri Rustari MM, dan kelompok ilmunya adalah riset, wirausahaan, dan bisnis digital. Selanjutnya, adalah formula topik usulan tugas saya. Yang pertama adalah tema yang saya ambil adalah bisnis digital itu sendiri. Yang kedua adalah subjeknya adalah usaha parfum tata yang berlokasi di Desa Balamoa, Kabupaten Tegal, Kecamatan Bangka. Dan objek atau variabel yang saya ambil ada 3. Jadi pada intinya di kelompok riset saya meminimalkan untuk variabel yang diambil adalah 3. Dan variabel yang saya ambil yaitu diantaranya adalah media sosial, minat beli konsumen, dan yang terakhir adalah penjualan. Dan kata operatif yang saya gunakan adalah analisis, metode yang digunakan kuantitatif deskriptif. Selanjutnya, next, latar belakang. Jadi pada intinya, gambaran besar latar belakang dari tugas akhir yang saya ambil di sini adalah untuk mengetahui apakah pelaku UMKM yang menggunakan sosial media itu mempengaruhi tingkat penjualannya atau tidak. Selain itu, kita juga ingin tahu kira-kira apa saja media sosial yang paling mempengaruhi tingkat penjualannya. Entah itu media sosial Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, ataukah malah jika si usaha UMKM ini menggunakan semua sosial media itu. Nah, jadi kita ingin tahu di situ. Nah, untuk proses pengambilan data sendiri saya menggunakan kuesioner dengan pendekatan metode seperti yang saya sebutkan tadi adalah kuantitatif deskriptif. Jadi itu pada intinya latar belakang yang saya ambil. Oke, next, selanjutnya adalah rumusan masalah yang saya pecah menjadi 5 poin. Jadi poin pertama adalah untuk mengukur atau mengetahui atau masalahnya adalah bagaimana tingkat pengguna media sosial pada usaha mikro tata itu sendiri. Yang kedua adalah tingkat minat beli konsumen terhadap produk UMKM ini. Ketiga, bagaimana kondisi penjualannya. Keempat, apakah penggunaan media sosial itu mempengaruhi atau berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Yang terakhir adalah apakah penggunaan media sosial dan minat beli itu berpengaruh terhadap penjualan atau tidak. Oke, itu rumusan masalah di tugas akhir saya. Next, selanjutnya. Nah, tujuan dalam tugas akhir ini adalah ada 5 poin juga. Yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat pengguna media sosial di usaha UMKM ini. Yang kedua adalah untuk menganalisis tingkat minat beli konsumen terhadap produk parfum tata di Desa Balamoa. Ketiga, untuk mengetahui kondisi penjualannya. Keempat, untuk menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap minat beli konsumen. Terakhir,
untuk menganalisis pengaruh pengguna media sosial dan minat beli terhadap penjualan di UMKM ini. Dan intinya data yang akan diproses itu data yang saya ambil akan diproses dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi SPSS. Luaran. Jadi luaran dari tugas akhir ini adalah laporan tugas akhir sendiri yang sudah menyajikan hasil analisis. Yang kedua adalah artikel ilmiah yang mungkin bisa dipublikasikan. Yang terakhir adalah rekomendasi strategis untuk si pelaku UMKM ini. Oke, selanjutnya adalah ruang lingkup. Jadi ruang lingkup ini hanya sebatas di satu UMKM, yaitu di Parfum Tata. Dan untuk pengelolaan data menggunakan SPSS saja. Dan untuk pembuatan kuesioner dilakukan dengan Google Form dan penyebarannya itu di sosial media itu sendiri masing-masing. Oke, selanjutnya batasan masalah. Jadi untuk batasan masalah dalam tugas akhir ini hanya mencakup pada intinya kalau tempat itu hanya di satu tempat itu saja, dan media sosialnya hanya sebatas WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok. Intinya yang digunakan oleh si pelaku UMKM. Yang ketiga adalah respon penyajian dibatasi pada konsumen yang pernah membeli atau mengenal produk parfum Tata di Desa Palama. Dan metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan pengumpulan data melalui kuesioner dan analisisnya menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya, mohon maaf, maksud saya di sini harusnya judulnya kajian pustaka. Jadi di sini saja di sini adalah kajian pustaka ya. Nah, ada beberapa pustaka yang saya gunakan untuk kajian tugas akhir ini. Ada 5. Yang pertama adalah buku Sakti Kuasai SPSS. Saya gunakan untuk memahami aplikasi SPSS sendiri untuk mendalaminya. Yang kedua adalah buku metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Jadi buku ini itu saya gunakan sebagai rujukan, sebagai dasar metode yang digunakan, dan untuk membantu penyusunan kuesioner. Jadi agar saya lebih bisa menguasai dan memahaminya. Yang ketiga adalah The Book of SPSS, analisis dan pengolahan data. Jadi buku ini saya gunakan juga sebenarnya buku ini sebagai informasi tambahan agar saya lebih paham dalam menggunakan aplikasi SPSS itu sendiri. Yang keempat, buku tentang media sosial. Jadi kenapa saya ambil di sini juga saya harus memahami bukan pola algoritma, maksudnya pola konsumen atau pola human dalam menggunakan media sosial ini. Yang terakhir adalah social media marketing. Jadi di sini saya gunakan untuk landasan bagaimana cara memaksimalkan penggunaan media sosial marketingnya. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya adalah metodologi atau alur dari tugas akhir ini, yaitu dimulai dari studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya adalah pengerucutan perancangan instrumen penelitian atau pembuatan kuesioner. Oke, selanjutnya ada uji kelayakan instrumen. Lalu apakah instrumen yang saya gunakan itu sudah tepat atau belum? Jika belum, maka saya harus mengulanginya lagi. Jika iya, maka kuesioner ini akan disebar, yaitu dilakukannya pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, akan berlanjut proses pengelolaan dan analisis datanya. Lalu akan berakhir evaluasi hasilnya.
Selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan. Selesai. Oke, next. Dan ini ada beberapa daftar pustaka yang sebagai apa namanya, referensi-referensi yang saya gunakan. Oke, cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada beberapa kata yang memang kurang jelas dan ada beberapa tadi slide yang belum sesuai judulnya. Mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Lintang Amartia. Di sini saya akan mempresentasikan judul tugas akhir saya, yaitu analisis efektivitas pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran digital pada UMKM Jajanan Bavia. Di sini sebelumnya perkenalkan ulang, nama saya Asya Lintang Amartia. NIM saya 2302010, email saya asya@amartia@gmail.com. Pembimbing saya yaitu Busri Lestari MM, kelompoknya kelompok keilmuan riset wirausahaan dan bisnis digital. Yang pertama, ini ada formula topik usulan tugas akhir. Yang pertama ada tema. Tema saya mengambil tema bisnis digital. Yang kedua subjek. Saya mengambil subjek yaitu Jajanan Bavia yang ada di Desa Sidakaton, Dukuturi. Objek atau variabelnya yaitu yang pertama ada pemanfaatan media sosial, contohnya Instagram dan WhatsApp. Yang kedua, efektivitas pemasaran digital. Yang keempat yaitu kata operatif. Kata operatif yang saya ambil yaitu analisis. Jadi saya mau menganalisis UMKM yang ada di Desa Sidakaton ini. Metode yang saya ambil yaitu kuantitatif deskriptif. Di sini ada latar belakang usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM Jajanan Bavia dipilih oleh saya itu sebagai subjek TA karena bergerak di bidang kuliner yang memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi. Dan Jajanan Bavia ini telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran, namun belum pernah dilakukan analisis efektivitasnya lebih dalam. Lalu objek atau variabel yang diteliti dalam tugas akhir ini adalah efektivitas pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran digital. Media sosial menjadi variabel penting karena perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pemasaran di konvensional digital. Berbagai penelitian dalam 5 tahun terakhir juga menunjukkan bahwa media sosial mampu membantu UMKM dalam memperluas jangkauan promosi, meningkatkan interaksi dengan konsumen, serta membangun kesadaran merek, sehingga efektivitas penggunaan perlu dianalisis agar dapat memberikan hasil yang optimal. Permasalahan yang terdapat pada pemanfaatan media sosial oleh UMKM ini belum optimal, penggunaannya juga masih sangat minim. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyaknya UMKM masih menunjukkan media sosial secara sederhana tanpa perancangan sinergi. Oleh karena itu, hasil yang kurang memuaskan serta pemasaran kinerja yang belum tertata rapi. Namun demikian juga solusi yang telah ada masih memiliki keterbatasan. Sebagai besar penelitian hanya berfokus pada penerapan sinergi
pemasaran digital. Secara umum, belum secara khusus menganalisis tingkat efektivitas pemanfaatan media sosial pada UMKM ini, tentu belum berdasarkan yang terstruktur. Selain itu, hasil penelitian seringkali memberikan gambaran kondisi real UMKM secara spesifik. Solusi yang ditawarkan dalam tugas akhir ini adalah melakukan analisis efektivitas pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran digital pada UMKM ini. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui pengukuran indikator jangkauan promosi, interaksi konsumen, dan volume penjualan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat efektivitas pemasaran digital secara rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan UMKM jajanan Bavia. Lalu ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada 3. Yang pertama itu bagaimana sih pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran digital pada UMKM jajanan Bavia ini. Yang kedua, bagaimana tingkat efektivitas pemanfaatan media sosial ditinjau dari jangkauan promosi dan interaksi atau engagement konsumen. Yang ketiga itu bagaimana sih hubungan antara pemanfaatan media sosial dengan volume. Lalu ini ada tujuan. Yang pertama, mengetahui pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran digital pada UMKM jajanan Bavia. Yang kedua, menganalisis tingkat efektivitas pemanfaatan media sosial ditinjau dari jangkauan promosi dan interaksi atau engagement konsumen. Yang ketiga, mengetahui keterkaitan pemanfaatan media sosial dengan volume penjualan pada UMKM jajanan Bavia. Lalu ini ada luaran. Yang pertama ada 3 poin. Yang pertama, laporan tugas akhir memuat hasil analisis efektivitas pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran digital pada UMKM jajanan Bavia. Yang kedua, artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan pada jurnal nasional atau media ilmiah internal perguruan tinggi. Yang ketiga, rekomendasi strategi pemasaran digital berbasis media sosial yang dapat diterapkan oleh UMKM jajanan Bavia untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Instrumen kuesioner penelitian sebagai alat pengumpulan data efektivitas pemasaran digital. Lalu ini ada ruang lingkup terdiri atas 7 poin. Yang pertama, lokasi penelitian dilaksanakan pada UMKM jajanan Bavia yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tegal, tempatnya di Desa Sidakaton, Dukuturi. Lalu yang kedua, waktu penelitian dilaksanakan pada periode Februari 2026 sampai hingga Juli 2026, sesuai dengan jadwal pelaksanaan tugas akhir. Yang ketiga, objek penelitian difokuskan pada pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran digital yang digunakan oleh UMKM jajanan Bavia. Yang keempat, media sosial dapat dibatasi pada platform Instagram dan WhatsApp yang digunakan secara aktif oleh UMKM sebagai media promosi dan komunikasi dengan konsumen. Yang kelima, variabel penelitian meliputi pemanfaatan media sosial, jangkauan promosi, interaksi atau engagement konsumen, dan volume penjualan. Yang keenam, data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner, serta data sekunder yang berasal dari literatur dan dokumentasi penjualan UMKM. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan tingkat efektivitas pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran digital. Lalu ini ada batasan masalah. Ada 7 poin. Yang pertama, penelitian ini hanya membahas pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran digital pada UMKM jajanan Bavia. Yang kedua, media sosial yang dianalisis dibatasi pada platform Instagram dan WhatsApp yang digunakan oleh UMKM jajanan Bavia. Yang ketiga, penelitian ini tidak membahas pemasaran konvensional maupun pemasaran melalui marketplace.
Yang keempat, di pengukuran efektivitas pemasaran digital dibatasi pada indikator jangkauan, promosi, interaksi, atau engagement konsumen, dan volume penjualan. Yang kelima, penelitian ini tidak melakukan analisis keuangan secara mendalam, seperti perhitungan laba dan rugi dan laba rugi dan biaya operasional. Yang keenam, penelitian ini tidak membandingkan UMKM jajanan Bavia dengan UMKM lain yang sejenis. Yang ketujuh, data penelitian yang digunakan merupakan data yang tersedia dan diberikan oleh UMKM jajanan Bavia selama metode penelitian. Lalu di sini ada foto metodologi. Di sini bisa dilihat ada yang pertama itu mulai, lalu yang kedua itu melakukan studi pustaka, terus melakukan studi lapangan, lalu yang terakhir daftar pustaka. Ini yang ada 10 daftar pustaka yang saya peroleh. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.